sampaikanlah walaupun cuma satu kata dalam kebaikan, biar kita bisa berguna bagi orang lain. Dan kembangkanlah channel ini supaya kita bisa mengedukasikan hal-hal yang akan mengancam netizen, ya, yang mengancam kita edukasikan teman-teman. Harus mati situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan channel yang penuh edukasi, yaitu Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman netizen di channel Acis Pertiwi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman semua. Pencet tanda loncengnya teman-teman, supaya kalian mendapatkan setiap video-video terbaru dari Acis Pertiwi. Si Raja Ngoceh, tidak tahu benar atau tidak, silakan pikirkan sendiri. Baiklah teman-teman, kita akan mengedukasikan apa itu teman-teman, yaitu bencana alam. Karena kemarin saya sudah bikin videonya, saya bikin video tentang bencana alam itu teman-teman. Jadi makanya saya akan mengedukasikan teman-teman semua kenapa bisa terjadi bencana alam itu. Menurut apa yang pernah saya pelajari, entah dari mana saya tidak tahu. Yang jelas saya pernah pelajari itu teman-teman dalam ajaran Islam, sesuai dengan keyakinan saya orang Islam. Kalau ada teman-teman agama lain yang mau meyakini, silakan. Tapi kalau tidak apa-apa. Ini tentang ajaran umat Islam yang mengajarkan bahwa terjadinya suatu bencana tidak lain daripada murkanya Tuhan kepada umatnya. Itu real, pateng, yang menurut ajaran orang Islam. Kenapa perlu kita edukasikan itu teman-teman? Supaya janganlah saudara-saudara kita atau teman-teman kita merusak di muka bumi ini sampai diturunkan musibah, bencana seperti itu. Apa dampaknya teman-teman? Dampaknya segelintir orang yang melakukan kemaksiatan, tapi semua di sekeliling itu kena. Kayak contoh kemarin itu di NTT itu, banjir bandang itu. Ada gempa dari Malang, Jawa Timur. Itu contohnya itu teman-teman. Mungkin cuma segelintir orang yang melakukan hal kemaksiatan, tapi semua yang ada di sana kena goyangannya. Sama dengan yang pernah terjadi di kota Palu. Itulah yang kami rasakan. Dan kenapa mesti terjadi seperti itu? Karena itu sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan yang diturunkan dalam kitab Al-Quran, yang menyatakan Allah atau Tuhan tidak akan pernah menurunkan suatu bencana kalau tidak ada yang bermasalah di daerah itu. Seperti contoh yang diperlihatkan di zaman Nabi terdahulu, Nabi Lut, Nabi siapa lagi tuh yang ditenggelamkan dengan air, yang dilikuifaksi. Itu banyak contoh teman-teman, dikasih lihat, dibahas semua dalam Al-Quran itu, bahwa Tuhan tidak akan pernah menurunkan suatu bencana kalau tidak ada yang bermasalah. Tidak akan pernah. Jadi kalau Tuhan menurunkan suatu bencana teman-teman, yang perlu kita ingat adalah berarti ada yang bermasalah di situ. Jadi kita menuduh orang di sana bermasalah, wallahualam, hanya Allah yang tahu. Tapi itu sesuai dengan janji Tuhan di dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran menyatakan tidak akan pernah menurunkan suatu bencana kalau tidak ada yang bermasalah, bermaksiat. Jadi maka pentingnya kita edukasikan itu teman-teman, supaya kita menghindari atau jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini, supaya Tuhan tidak murka lah, ya, supaya Tuhan tidak murka. Akhirnya segelintir orang yang melakukan seperti itu
Bisa jadi kena semua kasihan kita. Seperti kemarin di Kota Palu, kan tidak mungkin dalam Kota Palu ini kan semuanya bermaksiat. Pastilah ada yang tidak, pastilah ada yang baik. Tapi akhirnya dampaknya kita kena semua. Saya lari selama 2 bulan tidak kembali-kembali. Gara-gara apa? Mau makan saja susah. Itu dampaknya sama kita. Memang kita tidak rusak apa-apanya, kita tidak ada lokasinya, kita tidak bermasalah, tapi dampaknya itu, nah kita mau beli apa-apa tidak ada, antri bensin sampai berteriak-teriak kita. Itulah dampaknya yang akan kita dapatkan, teman-teman. Makanya kata para ulama, kiai, jangan cuma diam saja kalau kau melihat suatu kemaksiatan, kau didenda nanti. Makanya Tuhan itu marah juga itu, mendenda juga, kena denda juga itu manusia itu. Kalau sebenarnya melihat suatu kemaksiatan baru cuma diam-diam saja begitu melihat-lihat, itu manusia yang melihat itu kena denda. Denda sama Tuhannya. Hati-hati, teman-teman. Jadi kita tidak boleh melihat ada kemaksiatan atau pengrusakan ada di atas muka bumi ini, karena ini adalah ciptaan Tuhan kita, bukan kita yang ciptakan. Kita ditakdirkan atau kita diturunkan ke muka bumi atau diciptakan di bumi ini hanya untuk menyembah kepadanya, tidak lain daripada itu. Kita diciptakan di bumi ini hanya untuk mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hanya itu, tidak ada yang banyak disuruhkan, kasihan. Tidak banyak yang diminta, teman-teman. Jadi itulah akibat terjadinya suatu bencana, teman-teman. Hanya itu yang bikin terjadi suatu bencana itu. Tidak mungkin Tuhan menurunkan suatu bencana kalau tidak ada. Jadi kalau yang teteh, ada itu, pasti ada. Karena kita orang Islam pasti meyakini undang-undang Tuhan yang sudah diturunkan. Barang siapa yang tidak meyakini, berarti itu orang bukan Islam sejati. Itu saya bisa pastikan itu. Jadi itu, teman-teman, menurut analisa si Usman yang pernah dipelajari, bahwa kenapa penting kita mengedukasikan bencana itu, supaya tidak terjadi lagi lah. Iya, supaya tidak ada lagi terjadi bencana-bencana seperti itu. Rawatlah bumi ini, karena ini bumi milik Tuhanmu. Kalau kau tidak merawat bumi ini, ya Allah, pasti kau akan dibelender. Banyak contoh untuk merusak bumi ini. Bukan cuma menebang pohonnya, bukan cuma mengambil ininya, enggak. Kalau kalian mau merawat bumi ini, tidak merusak di muka bumi, itu kalian jangan kotori bumi ini dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan kotori, itu yang bisa membuat Tuhan murka itu. Jadi teman-teman, dimanapun Anda berada, ajaklah saudara-saudara kita atau keluarga kita, teman-teman kita ke jalan yang baik. Sampaikanlah walaupun cuma satu kata dalam kebaikan, biar kita bisa berguna bagi orang lain. Dan kembangkanlah channel ini supaya kita bisa mengedukasikan hal-hal yang akan mengancam netizen. Ya, yang mengancam kita edukasikan, teman-teman. Kenapa kita masuk dalam ranah musibah atau gempa atau bencana? Ya karena itu memang mengancam buat netizen juga itu. Apa tidak mengancam kalau di blender dengan likuifaksi, di blender dengan tsunami? Apa itu tidak mengancam? Itu mengancam itu, teman-teman. Seperti terjadi dulu di Kota Palu, bahwa menurut ajaran Islam yang sesungguhnya, bahwa Allah tidak akan pernah menurunkan suatu bencana kalau tidak ada pengrusakan atau kemaksiatan di muka bumi. Pasti ada yang tak salah. Tidak pernah menurunkan Tuhan kalau tidak ada bermasalah. Entahkah ingin diperlihatkan, ingin dicuci, ingin diasap, ya, dan itu bisa berdampak kepada semua warga atau seorang pemimpin, tergantung siapa yang bikin kerusakan di muka bumi.
entahkah itu pemimpinnya, entah keluarganya sendiri, semua bisa kena teman-teman. Namanya musibah atau bencana alam. Itu takdir yang tidak bisa dilawan. Kalau memang sudah bilang oke. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kun fayakun. Nah, kalau kita bahasa Indonesianya oke, ya oke. Blender. Itu teman-teman. Di blender di dunia. Namanya di neraka saja orang di blender, biar di dunia itu bisa di blender juga. Ya. Apapun bisa terjadi kalau Tuhan menginginkan. Makanya perlu kita edukasikan ini teman-teman, supaya kita tidak ada lagi bermasalah. Sedangkan bermasalah dengan manusia saja penuh resiko, banyak resikonya. Apalagi kalau sudah bermasalah dengan Tuhanmu, aduh, parah itu, parah. Mesti hati-hati teman-teman. Intinya jangan sampai kita bermasalah dengan Tuhan lah. Kita ini hanya ciptaan, tidak punya apa-apa dan tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita hanya makhluk ciptaan. Itu yang harus kita sadari teman-teman. Itu yang kita harus pegang teguh dalam hati, bahwa kita ini hanya hamba atau umat dari ciptaan yang diciptakan hanya untuk menyembah kepadanya, tidak lain daripada itu. Ya, jadi janganlah bikin aturan sendirilah, seakan-akan lebih pintar daripada Tuhan. Jangan. Ya, apapun yang sudah diaturkan, apapun yang sudah diberikan, nikmati saja. Entah kok itu pasti kok akan lebih baik. Ya, kan itu kan sudah janji. Dan memang sangatlah tidak masuk di akal kalau ada manusia ingin membantah Tuhannya atau pengen melanggar undang-undang Tuhannya. Itu sangat tidak masuk di akal itu teman-teman. Undang-undangnya saja, pemerintahmu saja kau langgar, pasti kau dihukum, apalagi kalau melanggar undang-undang Tuhan. Itu semuanya itu perlu diedukasikan itu teman-teman, bahwa tidak segampang itu. Kita ini sebagai manusia diciptakan ke buka bumi ini tidak sebebas itu. Ada ikatan, ada aturan yang sudah kita diturunkan, sudah kita dikasih. Ya, jangan kau kira kau cuma diciptakan di muka bumi ini seenakmu wae. Jangan bermimpi seperti itu. Iya, jangan pernah berharap seperti itu. Itulah yang saya ketahui tentang ilmu atau undang-undang Tuhan teman-teman, bahwa kita diciptakan ke muka bumi hanya untuk menyembah kepadanya, hanya untuk menuruti semua kata-katanya, hanya untuk melakukan semua aturannya, tidak lain, tidak lebih daripada itu. Jadi kalau kau mau bikin aturan sendiri, ya minta maaf saja. Ya, kalau kau mau bikin aturan sendiri, minta maaf aja kalau kau nanti di blender. Tapi cukuplah kau saja di blender, jangan kasih ikut-ikutan orang. Ya, seperti kalau sudah diturunkan asap atau bencana, ya itu sudah menyangkut orang banyak itu. Bukan cuma satu orang yang kena, kalian semua yang ada di daerah situ pasti kena. Ya, makanya bagi orang-orang yang melihat kemaksiatan, tolong tegurlah, ingatkan, sampaikanlah, walaupun cuma satu kata, itu perintah, tidak boleh enggak. Ya, menurut undang-undang yang sudah diturunkan kita, yang sudah diterapkan, yang ada dalam kitab-kitab Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Semuanya. Jangan kau pikir cuma Islam ya saja yang pelajari undang-undang Tuhan. Tidak itu teman-teman. Jangan salah besar itu. Salah besar kalau memang kitab yang pernah diturunkan Tuhan itu semua undang-undangnya sama. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa berguna bagi orang lain. Selalulah ingatkan dalam kebaikan. Selalu mengingatkan dalam kebaikan, walaupun banyak yang tidak suka, pasti banyak yang tidak suka teman-teman, karena Tuhan menciptakan dua, ada yang baik, ada yang buruk. Itulah terjadi, ada yang menyampaikan kebaikan, pasti ada juga yang menyampaikan kejelekan. Itulah realita kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video edukasi tentang bencana alam bisa membuka mata hati kita untuk melihat kebenaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, salam sehat selalu.